Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini, hari Senin, kita akan membahas surat At-Takwir yang merupakan lanjutan dari pembahasan Senin yang lalu. Surat At-Takwir, surat ke-81 berjumlah 29 ayat, turun di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah karena turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke Madinah. 10 ayat sudah kita bahas, 10 ayat sudah kita bahas, dan sekarang kita memasuki ayat yang ke-11 dan seterusnya. Di ayat ke-11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzas sama'u kusyitat, bila langit dilenyapkan. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat percikan iman, masih ingat ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang idzas syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, apabila matahari ditiadakan, ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Dan pada saat itu bintang-bintang bertabrakan. Bintang-bintang berjatuhan. Matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan kemudian gunung-gunung dihancurkan. Orang-orang akan meninggalkan harta yang disayanginya, dan kemudian air laut juga akan mendidih, akan panas karena matahari mengembang, kemudian bumi dan planet-planet lain ditelan, ya, ditarik oleh kekuatan matahari, sehingga isi bumi yang sebagian air itu, airnya mendidih, dan pada saat itu terjadi kiamat, jiwa-jiwa dipersatukan lagi, ruh yang sudah lepas dari jasad dipersatukan lagi, dan pada saat itu lembaran-lembaran amal akan dibuka lebar-lebar. Nah, ayat yang akan kita bahas di sini, wa idzas sama'u kusyitat, itu masih bercerita tentang kehancuran alam. Nah, setelah segala sesuatunya hancur, termasuk sudah tidak ada langit lagi, was sama'u kusyitat, langit dilenyapkan, ya apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, ya sudah tidak ada langit lagi. Karena kita seringkali menyebut langit itu berwarna biru, ya. Kenapa langit itu berwarna biru? Karena pada saat cahaya matahari menembus atmosfer, terjadi penghamburan warna cahayanya. Jadi ada biru itu ketika cahaya matahari menembus atmosfer, maka akan ada penghamburan warna, ya. Sehingga kelihatanlah warna biru oleh mata kita. Namun ketika semua cahaya itu, sumber dari cahaya itu yaitu matahari sudah tidak ada, maka tidak ada langit lagi, tidak akan ada warna biru lagi. Jadi warna biru itu terjadi karena ada cahaya yang dihamburkan, kemudian menembus atmosfer. Nah, itu kemudian mengeluarkan warna biru, ya. Nah, jadi apabila
cahayanya tidak ada. Ayat sebelumnya dikatakan matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan. Ya otomatis wa idas sama ukushiton, maka langit akan lenyap. Nah, ini cerita, ini berbicara tentang kehancuran alam. Bagi orang yang beriman, hancurnya alam semesta itu merupakan awal bagi sebuah kehidupan. Bagi orang yang tidak bertuhan, bagi orang yang ateis, bagi orang yang tidak percaya kepada kebangkitan, jangankan kiamat kubro, hancur alam semesta, kiamat sugro saja, kematian, dia akan anggap kematian itu ujung dari segalanya. Ya kalau udah mati ya udah selesai, gitu. Padahal bagi kita, setelah mati itu akan ada kehidupan. Setelah alam semesta ini hancur, maka bagi kita itu awal dari sebuah kehidupan, yaitu kehidupan akhirat. Makanya ayat 12-nya, wa idzal jahimu su'irat, bila neraka jahim dinyalakan. Ketika jahanam itu, neraka itu dinyalakan. Kapan jahanam itu dinyalakan? Ketika sudah terjadi kiamat. Kalau kita melihat urutan-urutan ayat 1 sampai dengan 11 dari surat At-Takwir ini. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Qari'ah, di situ ada kalimat fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sahabat-sahabat sekalian, di surat Al-Qari'ah yang sering kita baca diungkapkan, siapa yang berat timbangan amal baiknya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Dan siapa yang ringan timbangan amal baiknya, berarti berat timbangan amal buruknya, maka baginya adalah neraka hawiyah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, coba kita lihat surat Al-Kahfi ayat 29. Surat Al-Kahfi ayat 29 untuk menjelaskan makna wa idzal jahimu su'irat, bila jahim itu dinyalakan. Semuanya akan mendapatkan bagian seperti apa yang sudah diusahakannya. Jadi neraka itu disediakan, surga itu disediakan sebenarnya untuk menegakkan keadilan. Orang yang hidupnya menghalalkan segala cara, masa sama bagiannya dengan orang yang berpegang teguh pada aturan-aturan? Tidak sedikit orang yang harus menahan penderitaan karena mengikuti aturan. Ada orang yang hidupnya dengan kenyamanan di dunia ini karena dia melanggar aturan. Ada orang yang mencari rezeki bersusah payah, ya gitu. Ada orang yang melakukan manipulasi, dengan mudahnya dia dapat rezeki. Nah, ditegakkanlah keadilan. Orang yang menghalalkan segala cara ada sanksinya. Orang yang berpegang teguh pada kebenaran ada imbalannya. Jadi kenapa ada surga dan neraka? Untuk menerapkan, menegakkan keadilan. Kalau ada mahasiswa yang sungguh-sungguh, yang disiplin, yang mengikuti tugas-tugas dosen, melaksanakan tugas-tugas dosen. Ada lagi mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas dosen. Masa mereka mendapatkan imbalan yang sama? Dosen memberikan sanksi pada mahasiswa yang tidak disiplin. Nah, apakah ini merupakan bentuk kebencian dosen terhadap mahasiswa? Bukan. Ini bentuk penegakan keadilan. Bagi yang tidak disiplin, dia tidak boleh ikut ujian. Dia tidak mengerjakan tugas. Kehadirannya juga tidak sesuai aturan. Maka dosen
tidak memberikan kesempatan untuk ikut ujian. Udah kamu ikut kuliah lagi aja semester depan. Nah, apakah dosen ini melakukan kezoliman? Justru dia melakukan keadilan. Karena ada orang-orang yang disiplin. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa ada surga dan neraka? Untuk menegakkan keadilan. Coba Anda lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa di antara kamu yang beriman, silahkan beriman. Siapa di antara kamu yang kufur, silahkan kufur. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, firman Allah, kalau kamu iman, sok beriman saja. Kalau kamu mau kufur, sok kufur saja. Inna a'tadna lidzalimina naro. Yang jelas, kami telah sediakan bagi orang yang zolim itu sanksi. Ahata bihim suradiquha. Ya. Anda lihat di Al-Kahfi ayat 2, ada di sini teman-teman, di tafsir yang saya tulis ya. Sungguh bagi orang zolim kami sediakan neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Sungguh bagi orang zolim kami sediakan neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Ini menggambarkan suatu kengerian yang luar biasa. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Jika meminta minum, mereka akan diberi air seperti besi mendidih. Jangankan bisa ditelan, baru mendekat saja wajah mereka hangus. Itulah minuman paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, saudara-saudara sekalian, ini gambaran wa idzal jahimu su'irat, bila neraka jahim dinyalakan. Kenapa ada neraka jahim? Untuk menegakkan keadilan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 29 itu ada penegasan, kami beri kepada mereka dua jalan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa di antara kamu yang mau iman, silahkan iman. Siapa di antara kamu yang mau kufur, silahkan kufur. Jadi, sok, mau kufur silahkan. Mau iman silahkan. Yang pasti, semua yang diambil itu ada resikonya. Inna a'tadna lidzalimina naro. Kami telah sediakan bagi orang-orang yang zolim itu neraka ahata bihim suradiquha, yang mengepung. Neraka yang mengepung. Gejolaknya, mendidihnya itu mengepung. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bila mereka minta minum, mereka diberi air besi yang mendidih, yang merusak, menghanguskan wajahnya. Jadi boro-boro bisa minum, dekat saja wajahnya hancur. Bi'sasyarab, itulah minuman yang paling buruk. Wasa'at murtafaqa, dan itulah tempat kembali yang paling buruk. Tetapi orang yang mengambil jalan keimanan, nah lihat ayat 30-nya. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna lanudi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, inna lanudi'u, kami tidak akan menyia-nyiakan ajra man ahsana amala, pahala orang yang berbuat baik. Jadi saudara-saudara sekalian, hidup itu pilihan. Ya, hidup itu pilihan. Kalau mau beriman ada imbalannya, kalau mau mengambil kekufuran juga ada sanksinya, begitu ya. Jadi Anda lihat surat
At-Tahrim ayat 6 dan 7. Itu indah sekali pemaparannya. Kita diberi kebebasan, mau beriman mangga, mau kufur mangga. Kalau mengkufuri, nah ini akibatnya. Kalau mengimani, nah ini imbalannya. Gitu. Jelas sebenarnya. Makanya hidup itu pilihan. Karenanya tidak heran ada orang yang baru menyadari saat malakul maut menjemput. Nah, ketika malakul maut menjemput baru nyadar. Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarakt. Tuhan, kembalikan ruh saya ke dalam jasad. La'alli a'malu sholihan. Semoga kalau ruh saya balik, saya akan melaksanakan kesolehan-kesolehan. Jadi orang tuh akan nyadar bahwa dirinya belum berbekal saat malakul maut menjemput. Ya kalau sekarang mah, ya harta berlimpah, tidak pernah berbagi, nggak ngerasa bahwa itu tuh bagian sesuatu yang akan jadi penyesalan. Punya waktu yang luang, tidak digunakan untuk ibadah. Aturan-aturan agama dilanggar, udah bisa nyogok, nggak akan ketahuan. Kalaupun diadili paling setahun 2 tahun. Bahkan ada yang tidak perlu diadili, cukup saja dia membuat seseorang jadi bumpernya gitu. Dia selamat, orang lain yang masuk penjara. Nah, kalau di dunia sekarang ini bisa melakukan itu, tapi orang-orang seperti itu saat mati dia akan mengatakan Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarok. Tuhan, kembalikan roh ke dalam jasad supaya aku bisa berbuat amal soleh. Makanya hidup itu pilihan. Kalau mau beriman mangga silahkan, ada balasan dari keimanan. Kalau mau kufur juga mangga silahkan, semuanya juga ada konsekuensinya. Nah, ini yang dijelaskan di Al-Kahfi ayat 29-30 yang merupakan penjelasan dari wa idzal jahimus su'irat. Saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, tugas kita adalah bagaimana kita menyelamatkan diri dan keluarga kita dari jahanam yang dinyalakan itu. Di dalam pembahasan kita At-Takwir, wa idzal jahimus su'irat, apabila jahim itu dinyalakan, nah berarti tugas kita adalah memilih jalan kebenaran dan menyelamatkan keluarga kita. Sahabat percikan iman bisa lihat di At-Tahrim ayat 6. Surat ke-66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga, selamatkan dirimu, jauhkan dirimu dan keluargamu dari dahsyatnya jahanam. Wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Saya cantumkan di sini teman-teman sekalian di buku yang saya tulis, Tafsir Al-Hikmah. Jadi Anda bisa cek yang ada bukunya di halaman 358. Hei orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jauhkan diri dan keluargamu, selamatkan diri dan keluargamu dari dahsyatnya api jahanam, api neraka. Yang bahan bakarnya, ya, waquduhan nas, bahan bakarnya itu adalah manusia wal hijaratu. Batu dan manusia, batu yang panas yang membakar bersatu dengan manusia di situ. 'Alaiha malaikatun ghilad. Penjaga dari jahanam itu adalah malaikat kasar yang tegas, ya. Kasar, tegas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Biasanya saudara-saudara,
Ya, ini penyakit. Orang yang menghukum itu dan orang yang terlibat siapapun untuk menghukum, dia rawan untuk disogok. Siapa yang rawan untuk disogok? Orang yang bisa memberikan hukuman. Di dunia ini juga begitu, ya. Siapapun yang punya wewenang untuk menghukum atau menjebloskan dalam hukuman, dia adalah orang-orang yang sangat rawan untuk disogok. Ya. Nah, makanya di ayat ini dikatakan alaiha malaikatun syidadun ghiladun alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada malaikat-malaikat yang menjaga, tegas, keras, tidak bisa disogok. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, itu gambaran tentang ketika jahanam itu dinyalakan. Semoga saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat percikan iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari kengerian jahanam. Itulah setiap saat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ya Allah, selamatkan kami dari azab neraka. Kita minta bahagia dunia, kita minta bahagia akhirat, dan ada satu penegasan, wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari azab. Juga saudara-saudara sekalian, kita dianjurkan untuk membaca doa-doa itu selalu ada anjuran untuk menjauhkan diri dari azab. Contoh misal, ketika kita berdoa di akhir sholat, sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wal masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab jahannam. Nah, ini juga sama. Jadi banyak sekali doa-doa yang menganjurkan kita untuk berlindung dari azab yang sangat mengerikan itu. Kenapa? Ya, karena kita sebagai manusia tidak suci dari salah. Sebagai manusia, kita tidak steril dari dosa. Nah, kita selalu bermohon pada Allah bahwa dosa yang kita lakukan itu diampuni. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalam Al-Baqarah ayat terakhir, ya. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan engkau beri sanksi kepada kami, beri azab kepada kami. Inna sina aw akhtana. Bila kami lalai atau kami salah. Jadi di Al-Baqarah ayat terakhir itu doa yang sangat luar biasa sekali, sahabat-sahabat percikan iman. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jadi kita mohon pada Allah. Kita sebagai manusia pasti ada keliru, ada salah, ada khilaf. Ya Allah, jangan engkau azab kami sekiranya kami lupa, sekiranya kami lalai. Dan jangan engkau timpakan azab sebagaimana engkau timpakan, turunkan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan engkau berikan beban di luar kemampuan kami. Berikan kepada kami kekuatan untuk menyelesaikan ujian yang engkau berikan. Wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana. Ya Allah, ampuni kami, maafkan kami. Nah, jadi kita mohon tidak diazab. Kita mohon diberi kekuatan untuk menyelesaikan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita.
fa'fu anna, ya Allah maafkan kami. Waghfir lana, ampuni. Warhamna, rahmati kami. Jadi kalimat ampuni, maafkan, rahmati, nah itu selalu menjadi warna, menjadi bagian dari doa-doa kita. Surat Al-Baqarah ayat terakhir sekali, 286. Doa itu jangan dianggap kecil ya maknanya. Itu maknanya besar sekali. Karena ada kalimat la tu'akhidna in nasina aw akhta. Kita sebagai manusia pasti ada khilaf, pasti ada lupa, pasti ada salah. Karena ya al-insan mahallul khata' wan nisyan. Yang namanya manusia itu kan tempatnya lupa dan khilaf. Tapi walaupun kita khilaf, walaupun kita lupa, walaupun kita pernah lalai, la tu'akhidna, ya Allah jangan azab kami. Inna sina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah jangan Engkau berikan beban di luar kemampuan kami. Beri kami kekuatan untuk menyelesaikan ujian-ujian yang Engkau berikan. Wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Ampuni, rahmati, maafkan, Engkau pelindung kami. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini doa-doa yang diajarkan supaya kita terbebas dari wa idzal jahimus su'irat, ketika jahanam itu dinyalakan. Dan ketika ayat ini berbicara, ketika dalam ayat ini Allah berfirman jahanam itu dinyalakan, nah di surat-surat lain ada penjelasan-penjelasan bahwa sebenarnya orang masuk jahanam dan masuk surga itu karena pilihannya. Seperti yang saya tadi sampaikan ayatnya di Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nah, kemudian kita disuruh oleh Allah untuk berjuang agar kita dan keluarga kita terbebas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Bebaskan, selamatkan dirimu dan keluargamu dari dahsyatnya jahanam. Setelah itu Allah berfirman tentang surga. Nah, teman-teman sekalian, selalu di Quran itu kalau bicara neraka itu bicara surga. Selalu itu. Artinya, kembali pada statement saya di awal, adanya surga dan neraka itu bukan karena Allah itu bengis, tapi Allah itu adil gitu. Ya enggak? Ini untuk menegakkan keadilan. Makanya di ayat ke-13-nya wa idzal jannatu uzlifat, bila surga didekatkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau neraka itu dinyalakan, ya, istilahnya itu su'irat, dinyalakan, di-on-kan. Wa idzal jannatu uzlifat, surga itu didekatkan. Saudara-saudaraku tercinta, ya, kalau kita lihat di dalam surat Al-Bayyinah, sudah Anda lihat surat Al-Bayyinah, surat ke-98. Di sini ada. Ya, di sini ada. Di tafsir Al-Hikmah ini saya cantumkan. Coba perhatikan untuk menggambarkan wa idzal jannatu uzlifat, bila surga didekatkan. Nah, kalau Anda lihat ayat ini kan bicara neraka dan bicara surga ya. Coba Anda lihat surat Al-Bayyinah. Jadi ini sudah jadi pola, saudara-saudara sekalian. Yang saya bilang tadi, kalau bicara surga, bicara neraka. Kalau bicara neraka, bicara surga. Jadi selalu ada perbandingan. Nah, sekedar contoh Anda lihat di surat Al-Bayyinah. Coba lihat surat Al-Bayyinah. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kufur
dari kalangan musyrik, dari kalangan ahli kitab, ya tentu saja juga dari kalangan orang yang mengaku muslim. Nah, kalau orang yang ngaku muslim namanya zolim. Ya, gitu. Jadi zolim itu orang yang beragama Islam tapi melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti orang yang tidak mengimani Islam. Nah, itu namanya. Jadi kalau orang yang tidak mempercayai Islam, orang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, ya, melanggar aturan-aturan, dan dia bukan beragama Islam, ya namanya kafir. Tapi kalau orang Islam, kan orang Islam juga ada yang tidak sholat, tidak puasa, menghalalkan segala cara. Jadi kalau lihat lahiriahnya itu nggak ada beda. Nggak ada beda antara muslim dan non-muslim. Nah, orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran agama, kalau dia itu muslim, diberi nama orang zolim. Gitu. Ya, gitu. Kalau di luar Islam, namanya kafir. Gitu. Kalau pengelompokan menurut Al-Quran. Ya. Nah, sebaliknya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah makhluk yang paling baik. Jadi Allah menyebut sebaik-baik makhluk itu mereka orang yang menjalani hidupnya dengan iman dan amal soleh. Sahabat-sahabat sekalian, jadi dalam surat Al-Bayyinah yang merupakan penjabaran dari wa idzal jannatu uzlifat, bila surga itu didekatkan. Nah, ternyata orang yang didekatkan pada surga itu di dunianya dia memang banyak melakukan suatu perbuatan-perbuatan mulia yang membuat orang lain nyaman, yang membuat orang lain merasa terbantu, yang membuat orang lain merasa dimuliakan. Nah, mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jadi, hidup itu balik ke yang tadi. Pilihan, apakah kita ini masuk pada syarrul bariyah, makhluk yang paling buruk, ataukah khairul bariyah, makhluk yang paling baik. Balik lagi ke kita. Ya, balik lagi ke kita, saudara-saudara sekalian. Kalau kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin baca Quran, tapi sering ngagosip, sering memfitnah, tangan kita ini tidak dikontrol, ya, kita komen-komen yang bikin orang lain terluka, bikin orang lain sakit hati, maka itu kategorinya syarrul bariyah. Sekalipun orang itu sholat, sekalipun orang itu puasa, gitu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, syarrul bariyah dan khairul bariyah itu ada kaitan dengan prinsip amal soleh. Yang namanya amal soleh itu ucapan dan perbuatannya dirasakan kebaikannya oleh orang lain. Anda rajin tahajud, ada orang yang rajin tahajud, dirasakan oleh siapa? Ya oleh dia sendiri. Saum Senin Kamis dirasakan oleh siapa? Dia sendiri. Ya. Tapi kalau Anda dermawan, Anda pemaaf, Anda sering berbagi, omongan Anda selalu dijaga, omongan Anda selalu terkontrol, Anda nggak pernah komen yang buruk, Anda selalu memuliakan orang lain, kebaikan Anda dirasakan oleh siapa? Oleh orang lain. Nah, itu khairul bariyah. Gitu. Jadi khairul bariyah itu orang-orang yang dia beramal soleh, dan amal solehnya itu dinikmati, dirasakan, impact-nya, pengaruhnya itu dirasakan oleh orang lain. Makanya orang yang rajin sholat, tahajud, saum Senin Kamis belum tentu khairul bariyah, belum tentu masuk surga. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis sahih
ada beberapa hadis sahih, salah satunya adalah orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin saum Senin Kamis, tapi tu'dhi jironahu. Kesolehan dia itu tidak dirasakan oleh orang lain. Bahkan orang lain sering tersakiti. Kata Nabi, hiya min ahlin nar. Penghuni neraka dia. Gitu. Nah, saya lagi cerita bedanya khairul bariyah dan syarrul bariyah. Gitu. Ada orang yang yaqumu billail, yasumu bin nahar. Malam selalu tahajud, siang selalu saum Senin Kamis, tapi syatama hadza, dhalama hadza. Dia sering menzolimi si fulan, memaki si fulan, memfitnah si fulan, menggosipkan si fulan. Maka itulah orang yang muflis. Di akhirat tetap saja sengsara. Kenapa? Karena amal solehnya itu digunakan untuk membayar kezoliman-kezoliman pada orang lain. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi yang namanya khairul bariyah adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan dia itu amalan solehnya dirasakan oleh orang sekitarnya. Jadi ada orang yang soleh secara individu, secara pribadi, tapi dia tidak soleh secara sosial. Nah, kesolehan pribadinya itu habis amalnya karena keburukan sosialnya. Gitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, maka wa idzal jannatu uzlifat, bila surga itu didekatkan kepada siapa? Kepada khairul bariyah, makhluk yang paling baik. Siapa makhluk yang paling baik? Dia secara vertikal dekat dengan Allah, tapi secara horizontal juga dia sangat mulia. Dia jaga lisannya untuk tidak menggosipkan orang lain. Dia jaga lisannya untuk tidak memfitnah orang lain. Dia jaga jari-jari tangannya supaya tidak komen di medsos, komen-komen yang akan menghinakan orang lain. Dia jaga tangannya, dia jaga pikirannya untuk tidak menyebar berita-berita yang tidak jelas melalui handphonenya, melalui medsosnya. Saya tegaskan hal itu karena sekarang ini betapa banyak orang berbuat dosa dan maksiat itu melalui jari-jari tangannya. Gitu. Ya, sampai orang bilang, aku tuh aneh ya, dan dia teh ahli ibadah. Coba kamu lihat statement-statement di IG-nya, ya Allah, menghinanya itu luar biasa, menistakannya itu luar biasa. Nah, berarti saudara-saudara sekalian, itu bukan khairul bariyah. Sementara wa idzal jannatu uzlifat, surga itu didekatkan kepada khairul bariyah, makhluk yang mulia, yang baik, yaitu innalladzina amanu wa amilus sholihat. Dia beriman, dia beramal soleh, tapi amal solehnya itu bukan sekedar vertikal, tapi juga horizontal. Nah, saudara-saudaraku tercinta, kita sekarang sedang menghadapi ujian pandemi yang luar biasa. Bagi Anda yang oleh Allah dititipi rezeki, ya, dititipi rezeki, inilah pintu surga itu sangat luas sekali. Kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang luar biasa menghadapi keterpurukan. Karena pandemi COVID ini bukan hanya merontokkan sendi-sendi kesehatan, tapi justru juga merontokkan sendi-sendi ekonomi. Sekarang PHK besar-besaran di mana-mana, besar-besaran. Banyak perusahaan-perusahaan yang rontok. Kalau sahabat tercinta, oleh Allah masih dititipi rezeki, Anda, kita masih dititipi rezeki. Tiap bulan masih dapat penghasilan, usaha masih bagus, ya gitu. Karena di era pandemi ini ada yang rontok, juga ada yang bagus, kan gitu. Nah, yuk berbagi teman-teman. Ini pintu surga lagi terbuka melalui kesalehan sosial, ya. Itu sebabnya di Percikan Iman kita ada program darurat COVID. Darurat COVID, ya. Untuk apa coba? Supaya surga itu didekatkan pada kita. Karena menurut saya
sekarang ini banyak saudara kita yang perlu bantuan sembako, perlu bantuan makanan saji, ya, perlu logistik kesehatan, ada yang perlu tabung oksigen, ya, yang bisa disimpan di rumah. Tentu saja juga ada pelayanan mobil jenazah. Ya. Di Percikan Iman itu kami ada 3 mobil. 24 jam non-stop. Itu mobil nggak berhenti, teman-teman sekalian. Rumah sakit udah nggak kuat lagi menyediakan mobil jenazah. Maka kami di Yayasan Percikan Iman menggunakan mobil jenazah itu untuk meringankan saudara-saudara kita. Jadi kita ada program darurat COVID. Ini lebih dahsyat dari bencana alam banjir, lebih dahsyat dari bencana alam apapun, karena ini betul-betul kena kepada siapapun. Nah, kalau kita ingin surga itu didekatkan, yuk, inilah waktunya teman-teman sekalian untuk berbagi. Tentu saja Anda yang masih tiap bulan masih dapat rezeki, gajian masih jalan, apalagi masih dapat gaji ke-13, ya. Nah, ikut darurat COVID-19 yang diprogramkan oleh Percikan Iman. Tujuannya apa? Supaya surga itu didekatkan. Supaya surga itu didekatkan. Nah, kalau surga itu sudah didekatkan, saudara-saudaraku tercinta, insya Allah, katanya di dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Sahih Bukhari, bahwa surga itu kenikmatan yang mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala aqlun tasawwarat. Kenikmatan surga itu tidak terbayangkan oleh pikiran, belum pernah kamu lihat, sungguh itu kenikmatan yang luar biasa. Nah, alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ketika Allah berfirman tentang neraka dinyalakan, surga didekatkan, ya gitu. Jadi surga itu dekat sebenarnya. Dekat kalau kita mau menggunakannya dengan cerdas. Jadi banyak yang surga itu didekatkan kepada para guru. Nah, surga itu dekat. Anda tinggal meluruskan ikhlas, guru, dosen, apalagi sekarang tenaga kesehatan. Ya, wah, kalau Anda jadi dokter, kalau Anda jadi petugas kesehatan, jadi perawat, pokoknya yang terkait dengan kesehatan, itu surga itu benar-benar didekatkan. Benar-benar didekatkan. Ya, bagi Anda yang oleh Allah dititipi kekayaan, ini surga itu lagi didekatkan. Ya, bagi Anda yang masih punya orang tua, surga itu didekatkan. Jadikan orang tua kita pintu surga. Jadikan murid-murid kita pintu surga. Jadikan mahasiswa kita pintu surga. Jadikan pasien itu pintu surga. Wah, surga itu didekatkan sekarang, teman-teman sekalian. Alimat nafsum ma ahdar. Maka setiap orang akan mengetahui apa yang jadi pilihannya waktu di dunia. Kita sekarang di dunia, semua ada di genggaman kita, pilihannya. Apakah kita mau menjadikan pintu surga atau tidak? Sungguh surga sudah didekatkan. Tapi sayang sekali kita menjauhi pintu surga yang didekatkan oleh Allah itu. Kita semua sedang didekatkan oleh Allah dengan pintu surga. Dengan pandemi ini, pintu-pintu surga terbuka. Kita diberi pintu untuk sabar, untuk tabah. Ya. Pekerjaan hilang, pintu surga untuk tabah. Bagi yang masih punya pekerjaan, pintu surga didekatkan untuk berbagi, bersyukur. Gitu. Bagi yang sakit, pintu surga didekatkan. Sakit itu bisa pelebur, peluluh bagi dosa-dosa. Bagi yang sehat, pintu surga didekatkan untuk semakin mendekatkan diri dengan amalan-amalan soleh. Wa idzal jannatu ujlifat.
surga didekatkan. Alimat nafsumma ahdorat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Jadi setiap diri kita paling tahu apa yang sudah kita kerjakan. Saya yang paling tahu apa yang sudah saya kerjakan. Anda yang paling tahu apa yang Anda sudah kerjakan. Yuk evaluasi. Apa saja sih yang sudah kita kerjakan? Seandainya menit ini, jam ini kita dipanggil oleh Allah. Kira-kira amalan apa yang akan kita bawa? Siapkan diri, karena tak ada seorang pun yang tahu pada menit yang mana, pada detik yang mana kematian itu mendekat. Yang pasti, kita kudu berjuang untuk alimat nafsumma ahdorat. Setiap jiwa akan mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan. Yang paling tahu dosa-dosa saya adalah saya sendiri. Yang paling tahu dosa-dosa Anda adalah Anda sendiri. Yang paling tahu apa yang saya lalaikan, saya sendiri. Yang paling tahu apa yang Anda lalaikan, Anda sendiri. Setiap orang tahu apa yang telah dikerjakan. Makanya, mari kita jujur terhadap diri kita untuk mengevaluasi apakah surga itu dekat dengan kita atau surga yang sudah didekatkan itu justru dijauhi oleh kita. Semoga saudara-saudaraku tercinta, kita menggapai surga yang didekatkan. Surga sangat didekatkan kepada kita dengan amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan. Itu ayat 11 sampai dengan 14 yang sudah kita bahas di tafsir Al-Hikmah surat At-Takwir. Insya Allah Senin depan akan kita lanjut ayat ke-15 dan seterusnya. Ya, semoga Allah memberkahi kita, menolong kita, dan kita bisa mengisi hidup dengan amalan-amalan yang soleh, yang membuat surga itu semakin dekat dengan kita. Sahabat-sahabat tercinta yang Allah muliakan, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tafsir Al-Hikmah di Senin mendatang.